Hari ini kita akan mempelajari bab 1 Warga Negara Indonesia, Pelajaran Agama Katolik kelas 6 SD semester 1. Dalam bab ini kita akan mempelajari 3 pokok utama sebagai warga negara Indonesia. Pertama, keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kita cukup membahas pokok utama yang pertama, yaitu keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara tersebut. Keanekaragaman bangsa Indonesia terlihat pada banyaknya adat istiadat, agama, bahasa, dan suku serta kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke. Pelajaran hari ini mendidik kita agar dapat menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia sesuai sila ketiga, ajaran gereja, dan kitab suci. Tuhan membuat keberagaman di tengah bangsa Indonesia agar seluruh warga dapat saling melengkapi, menghargai, menolong, bertoleransi satu dengan yang lain sehingga tercipta sebuah keharmonisan. Apa yang terjadi jika tidak saling menghargai? Yang terjadi adalah hidup menjadi tidak harmonis karena terjadi saling hina dan menyebabkan kerusuhan. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kesatuan dan keberagaman. Hal ini terdapat dalam dokumen Konsili Vatikan II, yakni Nostra Aetate. Isi dari Nostra Aetate adalah gereja mengecam setiap diskriminasi sebab telah berlawanan dengan semangat Kristus yang telah menyatukan semua orang. Dalam hal ini, kita dilarang melakukan sikap diskriminasi atau sikap pilih kasih terhadap sesama. Konsili Vatikan II merupakan pertemuan para uskup sedunia yang dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik untuk membicarakan tentang ajaran gereja yang bertempat di Vatikan, Roma, Italia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga perlu menjunjung tinggi ikrar Sumpah Pemuda, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Dengan demikian kita telah mewujudkan sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia di dalam keberagaman kita yang begitu majemuk. Kitab suci dalam Mazmur 67 ayat 2-8 menyampaikan kepada kita bahwa bagi Allah semua orang sama di hadapannya karena berasal dari Allah yang satu. Dengan demikian hiduplah dalam kasih Tuhan agar tercipta kedamaian dan keharmonisan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa yaitu: pertama, saling menghargai dan menghormati. 2. Bersikap toleransi dan tolong-menolong. 3. Mengadakan kegiatan kebersamaan seperti gotong royong, hiburan, dan olahraga. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Salam kasih Kristus dari saya, Janes Sihotang SAG. Bersambung ke part 2, hak dan kewajiban sebagai warga negara.